Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Surat Baqarah. Baqarah ini artinya apa? Sapi betina itu sapi lebar. Jenengan kagungan apa? Dengan kagungan dan tuku. Berarti sampai di deteknya surat Al-Quran, surat Al-Baqarah. Tapi surat Al-Baqarah itu lebih dari surat An-Nas ini. Gitu. Surat Al-Baqarah namanya surat An-Nas. Artinya An-Nas itu artinya apa? Manusia. Soalnya ya sapi itu cecek-cecek. Kandang sapi dengan arah omah. Mantul. Kandang ini berdiri kok. Suratul Baqarah tawikiku surah Baqarah. Madinatun iku Madinah temurune. Iki surat diturunkan pun Kanjeng Nabi pada hijrah ke Madinah. Mi'atani 200 wasitun ausabaun auswasamanuna ayat. 286 utawa 287 ayat. Perbedaannya nopo? Perbedaannya penghitungannya enten sing bismillah dadi ayat, enten sing bismillah boten dadi ayat. Ini perbedaan ulama. Surat Baqarah ini surat sing paling panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini namanya apa? Fawatihus surat. Yasin, Toha, Nun, Qaf, Kaf, Ya, Ain, Shad. Ini namanya Fawatihus surat. Pembuka surat. Pembuka surat. Nah, membacanya Fawatihus surat ini wonten kalih model. Enten sing bi asma'il huruf, enten sing bil musammayatil huruf. Bi asma'il huruf dengan asmanya huruf. Huruf sing orang diharokati. Huruf hijaiyah nih. Alif mboten dadi diharokati to nggih. Alif. Atau ingkang dipun harokati bi musammayatil huruf. Huruf yang sudah dinamai. Nah, nek bi asma'il huruf kelawan huruf sing dereng diharokati niku turu. Alif Lam Mim. Nek sing pun diharokati kados ya, Toha, Sinja pun diharokati. Niku bacane sami kalian maktobi. Jadi satu alif dua harokat. Sing dereng diharokati niku masuk sami kalian niko napa jenenge mad lazim ilmi, mad lazim harfi huruf, mad lazim harfi. Nah, sing ketemu kalian huruf sing umpami ditulis ngaten sami-sami kenging diidghamkan nggih, diidghamkan, didungungkan. Kados niki alif lam ba mendengung rumin. Sebabnya padha karo lek ditulis lam terakhir enten mime, gitu. Mim mungkin awalnya enten mime. Mim bertemu mim berarti idgham mislen utawi idgham mimi. Milo mendengung. Mendengungnya enten pinten gunai. Nggih kadar satu alif dua harokat, kadar lamanya. Nek mat jenenge kadar panjangnya. Milo alif lam mim. Dadi nek di antara lam karo mim enten gunai. Mim ngoten nggih. Sedaya ngoten tentang pundi. Mengke
nek boten nggih boten. Nek nun ngoten niku sing asmaul huruf dereng dikarokati. Empun nun. Jadi kira-kira nek dilihatkan tulisan nun wawu nun. Jadi nun. Alif lam mim. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Jadi ayat-ayat sing awal jenenge musamma ya napa? Qawaidul suwar niku para mufassir ulama ahli tafsir nggih singkatan dawuhaken wallahu a'lam bimuradi. Sing kertos murate sing dikersakne namung Gusti Allah. Sebab ya maknane napa nun. Tapi genten mufassir niku yang mengira-ngira. Alif maknane napa? Lam maknane napa? Yen Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika ay hada. Dzalika ay hadal kitabu la raiba fihi. Dzalika utai mengkono-mengkono. Ay hadal kitabu tegese iki kitab. Alladzi kang yakra'u kang maca sapa sira Muhammadin alladzi sapa Muhammadun menika kitab Al-Qur'an. Jadi cara nuturne Gusti Allah ya. Wong kitabe Qur'an iki dipegang ngeten niki kitabe Qur'an nggih diwaca nggih hafal ten jroning ati kanjeng Nabi. Tapi pakai semisyarah dalika. Dalika itu artinya itu. Lehada ini. Niku pun gak ada faedah tersendiri. Faedah piyambak. Zalikal kitabu utawi iki kitab Al-Qur'an iku la raiba ora ono mamang iku maujud syakka tegese ora ono mamang iku maujud fi dalam Al-Qur'an. Ora ono mamang anu sak temene Al-Qur'an iku min indillahi saking ngersane Gusti. Jelas Al-Qur'an niku. Nah, sing yang kita pegang niki niku mushaf. Mushaf Al-Qur'an. Mushaf itu sebuah tulisan yang dicetak itu percetakan. Kalau salah duduk itu sing salah. Sing salah percetakan. Sing salah percetakan. Niki jenenge mushaf Al-Qur'an, modelnya macam-macam. Dan niki menunjukkan Al-Qur'an yang ada. Jadi mushaf itu menunjukkan Quran yang ada. Milo yo harus dihormati seperti apa Quran kita hormati. Jadi menunjukkan Al-Quran yang ada. Sing Al-Quran itu ditulis. Jenenge mushaf Mushaf. Mushaf itu sebuah tulisan yang daftar yang ada di antara dua jilid. Ya, ini di jilid kiwa tengen. Jilid ini namanya mushaf yang wajib kita hormati dengan cara menaruh Quran di kudu berjujur. Kalau nggak ditumpuki buku-buku segitu, kalau nggak ditumpuki gombal. Nanti usulnya ditumpuki duit, rasanya duitnya nggak dicolong. Padahal tuyulnya padahal. Ini untuk menghormati Al-Quran. Kita pegang Al-Quran, kita baca Al-Quran dalam keadaan gada. Membawanya Al-Quran di ngoten pun nuwun sewu pun kaya nggawa janganan. Dadi teng inggile napa niku pusat. Pun ditaruh teng ngandhap-ngandhap. Ketika kita berdiri ya aja dideleni ngesor, napa malih dideleh teng alas teng napa karpet niku di tempat yang tinggi. Ketika naruh di ngoten itu bentuk untuk menghormati Ketika bawa Al-Quran, betul Al-Quran dalam keadaan suci. Betulnya dalam keadaan suci tidak boleh ditarik di sembarangan tempat. Termasuk sedoyo ayat-ayat Al-Quran sekalipun pun betul-betul mushaf. Tulisan-tulisan Al-Quran, tulisan hadis sing Kanjeng Nabi, bahkan ilmu-ilmu agami tulisannya
kitab-kitab salaf itu sangat dihormati teng pesantren salaf. Pesantren NU, pesantren salaf. Bukan salafi. Pesantren salaf itu pesantren para ulama kuno dari ilmu ini. Itu sangat dihormati karena apa? Menghormati sarana itu menjadi sebabnya mendapatkan apa yang dikehendaki. Jadi ilmu niku mboten tergantung kali pinter itu, mboten tergantung kali paham itu, mboten tergantung kali apa itu, tapi ugi tergantung dengan manfaatnya. Ketika ilmu niku manfaat, berarti menyinari, menyinari awake dhewe, menyinari wong liya. Karena ada ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau betul bermanfaat, pinter ketoi, dia pinter dihafal ngonsewu, tapi gak menyinari. Terus pundi, yo pinter tapi tingkah lakunya gak podo karo kepinteran. Itu namanya ilmunya betul bermanfaat. Naudzubillah. Diancam nih tentang hadis Kanjeng Nabi manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi la budan. Sapa wong sing semakin tambah ilmune ning ora semakin tambah oleh petunjuk so Gusti Allah ke jalan yang baik, maka tidak semakin dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh dengan Allah. Jadi banyak. Jadi perlu ilmu itu bukan hanya pinter itu, tapi manfaat dan baroh. Mungkin kita sedaya palingan ilmu yang manfaat. Cirinya apa? Ini ku menyinari terhadap dirinya. Jadi semakin tambah ilmunya, semakin baik tingkah lakunya, semakin rajin ibadahnya, semakin baik akhlaknya. Itu cirinya ilmu yang manfaat. Bahkan enten-enten mati. Jadi asyadun nasi adaban yaumal qiyamati. Asyadun nasi adaban yaumal qiyamati. Alimun la yanfa'uhullahu bi'ilmi. Orang yang paling pedih-pedihnya, orang yang paling berat-beratnya siksaan di hari kiamat ini adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah tapi tidak diberi kemanfaatannya ilmu. Dua ilmu yang ilmu gak menata terhadap dirinya, menata dirinya. Itu kaya listrik, kaya nopo, kados lilin, berso lilin ya. Lilin itu bisa menyinari sekitarnya. Listrik mati, nopo Jumat. Lilin bisa menyinari sekitarnya, tapi mengorbankan terhadap dirinya. Nopo terbakar semuanya. Gitu. Terbakar meleleh, tapi menyinari orang lain. Jangan seperti itu. Jadi sering para masyayikh niku, para guru, para ulama ndawuhaken ojo sampai kaya lilin. Jadi menyinari orang lain sekitarnya, sekelilingnya, tapi dirinya sendiri justru terbakar. Diibaratkan niku wong sing duwe ilmu ngomongi teng mriko-mriko, ngomongi wong ning awake dhewe mboten kena awake tingkah lakunya tidak bagus. Itu ibarat ini. Naudzubillah. Al-Quran. Dzalikal kitabun la raiba fi. Jadi Al-Quran ini betul-betul saking ngersane Gusti Allah. Jadi Al-Quran yang ada, mushaf Quran yang kita pegang itu menunjukkan Quran yang ada, yang asli di mana? Di Lauhul Mahfuz. Teng langit sapi tunggu sing asli. Lah sing asli Quran niku kan kalamullah, dawuh Gusti Allah punya sifat kalam. Sifat itu setara dengan zat. Amin dengan zat. Zate Gusti Allah niku padha mboten kalih makhluk. Mboten sama sekali.
Jadi tidak sama-sama sekali. Milo Al-Qur'an iku laisa bisautin, ya ora pakai suara. Wala biharfin, ora pakai huruf. Nek pakai suara pakai huruf kan namanya padha karo makhluk, wong suara itu makhluk. Huruf juga. Wala adin lan ora pakai tanda, ora pakai nopo niku tanda-tanda ilmu tajwid. Iku Quran yang asli. Ketika oleh Allah diturunkan kepada malaikat Jibril, Jibril ini tugasmu, sampaikan kepada Muhammad untuk umatnya sebagai mukjizat toko dunia kiamat sampai hari kiamat. Ini diberi oleh Allah. Jibril diberi caranya, ilmunya. Kemudian malaikat Jibril ngoten turun kepada Nabi nggih ngaji. Jadi Nabi derek di SM. Jadi Nabi nggih ngaji dan datang malaikat Jibril. Ya, Quran itu harus punya guru ya saka Kanjeng Nabi. Sampai kita. Quran yang asli adalah di Lauhul Mahfuz. Ya, di Lauhul Mahfuz. Tapi Al-Quran yang ada berupa mushaf ini menandakan yang ada di Lauhul Mahfuz. Makanya harus kita hormati seperti kita menghormati aslinya. Harus kita hormati. Megangnya, bacanya punya wudu. Tempatnya tidak boleh ditaruh sembarangan. Harus di tempat yang lebih paling tinggi dan seterusnya. Al-Quran. Padha karo ngeten. Ada seorang dosen mengatakan bahwa Quran itu tidak perlu dihormati mushaf Quran. Wong Quran yang asli itu kan di Lauhul Mahfuz, jadi enggak ngepek. Quran itu ditek-ditek gak apa-apa. Akhirnya ngeten. Enten mahasiswane sing kritis kira-kira ya anake wong NU. Terus sudah anak alumni pondok. Nah, biasanya dosen itu kan membuat karya ilmiah nih, diktat buku dan lain sebagainya. Akhirnya bukunya itu diambil di depan, diinjak, itu diinjak-injak, dirobek-robek. Dosennya marah. Akhirnya mahasiswa nanya, kenapa Pak sampean kok marah? Mestinya ilmu sampean itu kan ada di pikiran sampean gitu. Hakikate ilmu itu teng pikiran teng ati niku. Terus panjenengan apal ngeten iki apa digonyanti-nyanti kata orang. Ki benopo mlebu teng GSM, terus tambah hafalannya. Pokoke tambah gede sih tambah gede. Ya mboten gitu. Jadi ilmu itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kalau ada tulisan buku itu menunjukkan pada ilmunya. Akhirnya diinjak-injak oleh mahasiswa, marah-marah. Kenapa sampai marah-marah? Nah, karena itu ciptaan saya. Itu ilmu yang sudah saya bubuhkan. Nah, kan ilmu Bapak ada di otak Bapak. Ada di hati Bapak, bukan buku ini. Nggih napa nggih? Tapi buku ini kan menunjukkan karya saya. Wah iya, berarti sama. Al-Quran juga begitu. Yang asli di Lauhul Mahfuz. Neng mushaf Al-Quran itu menunjukkan bahwa Quran yang ada di Lauhul Mahfuz harus kita hormati sama seperti apa menghormati Islam. Seperti itu. Ya walaupun kepalanya Pak dosen tidak diinjak-injak, tapi bukunya itu diinjak-injak kan juga tersinggung, kan apa nggih? Jadi yo padha karo ngono kuwi. Harus kita hormati. Ya kadang-kadang enak sing berpahaman ngoten niku. Mengandalkan pikirannya. Akhirnya pikirannya gak diinjak-injak tapi bukunya sih diinjak-injak itu. Zalikal kitabul la raiba fi. Jadi Quran niku betul-betul saking ngersani Gusti Allah. La raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali. Anna sa'tamna Quran itu min indillahi saking ngersani Gusti Allah. Betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Quran itu dijaga dening Allah. Anna nahnu nazzalna dzikra inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi saya yang menurunkan
al-dzikra Al-Quran yang menjadi pitutur, maka wa inna lahu lahafidun, dan saya Allah sendiri yang akan menjaga. Maka Quran itu dirubah sedikit pun tidak boleh. Dirubah sedikit pun tidak boleh. Jadi bacaan-bacaan Quran yang sudah mujma' alaih disepakati ulama, dirubah satu huruf ditambah satu huruf pun tidak boleh, kecuali yang masih mukhtalaf alaih, ada di perbedaan dalam segi bacaan, perbedaan dalam segi penulisan, ini masih berbeda pendapat. Kalau ulama qurra, ahli bacaan Quran sudah sepakat harus begini, maka sedikit pun tidak boleh dirubah. Begitu juga kepercayaan kita, keimanan kita terhadap Al-Quran juga ngoten. Jadi sampai keimanannya berubah niki mempengaruhi keimanan, sebab iman kepada kitabullah, kitab Al-Quran itu termasuk rukun iman. Jadi mboten oleh merubah satu huruf pun yang sudah disepakati ulama. Maka Al-Quran ini sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat suci. Namanya saja kitab suci, yang sangat suci. Jadi orang yang belajar Al-Quran yang menjadi orang suci. Jumlah nafi iku khobarun mubtada'u dari kamar isyarah bihi li taqdim hudan lil muttaqin. Fungsinya Quran nopo? Hudan kang iku hudan kang nuduhake khobar sanin ayatin lil muttaqina kedue pira-pira kang padha takwa kabeh. Di fungsinya Al-Quran itu menunjukkan kepada orang-orang yang lil muttaqina mare wong kang takwa kabeh aiso irina tegese pira-pira kang dadi kabeh lan takwa maring takwa dhateng Gusti Allah. Jadi menjadikan orang takwa dhateng Allah. Takwa niku napa maksude? Bi imtitsalil awamiri wa jatina binawahi. Jadi pengertian takwa niku bi imtitsalil awamiri, kelawan manut perintai Allah, pira-pira perintai Gusti Allah. Wajatina binawahihi, lan ngedoi pira-pira larangane Gusti. Ini jenenge wong takwa. Manut ngikut napa-napa sing diperintah, manut ngikut menjauhi napa-napa ingkang dipun larang. Itu jenenge wong takwa. Perintah salat ya salat, perintah poso, perintah saling hormat menghormati. Perintah ini ada dua, siji perintah wajib, yang kedua perintah sunat. Sunat itu perintah. Kalau perintah wajib itu harga mati, maksudnya yukudu dilakoni kalau tanpa udzur syariat harus dilakukan. Sholat itu harga mati, tidak boleh tidak melakukan kecuali punya udzur. Udzurnya apa? Udzurnya salah satu syaratnya sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Bagi ibu-ibu hadas dari hadas, suci dari haid dan nifas. Anikok minal haid wa nifas. Jadi ibu-ibu yang lagi lampu merah sing aktif ya tidak boleh sholat. Itu apa dispen tidak boleh sholat. Jadi selama masih mboten niku wajib sholat, selalu wajib. Selama masih hidup, bahkan mati mawon wajib. Nggih to. Wong mati niku sik wajib sholat. Karena wis gak iso sholat dhewe. Wis wajib sholat. Jadi sholat itu kewajiban yang paling wajib setiap saat sesuai dengan ketentuan itu sholat, dan menjadi ukuran sholat. Kalau yang sunat itu perintah
perintah tapi tidak wajib. Artinya ketika dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggal tidak berdosa. Nah, yang wajib itu modal utama. Yang sunat itu merupakan ibarat orang dagang adalah sebagai labanya badan. Maka sak sampunipun sing wajib-wajib dilakoni bersama dengan yang sunah-sunah dilakoni, monggo bagi terus. Nah, fungsinya yang sunat itu untuk menambal kedik-kedik kekurangan yang wajib ditambal dengan yang sunat. Wajadina bunawahi, begitu juga larangan. Larangan itu ada dua. Siji larangan yang harus, larangan yang tidak boleh tidak, namanya haram. Haram itu ya larangan yang tidak boleh untuk dilakukan sama sekali. Nah, dilakukan ya dosa. Nah, wis kadung lakoni ya istighfar. Nah, ada larangan yang tidak harus, namanya makruh. Makruh itu oleh dilakoni, tapi tidak dilakoni oleh kan, dan tidak dilakoni mboten diwajibina bunawahi. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan apa-apa yang diperintah dan menjauhi apa-apa yang Milo di dalam Quran menerangkan tentang takwa. Nah, mengke prakteknya harus paham. Sebab hubungannya saya tahu ini yang diperintah, ini yang dilarang itu kudu melalui ilmu, dan ilmu itu harus ngaji. Teng Quran ya diterangnya global ngoten. Yang nerangkan yang jelas siapa ya para ulama melalui ambil dari Quran, diambil dari hadis Kanjeng Nabi, dijelaskan, diistihadi, dikonsep oleh para ulama. Di ngaji Quran pro apa? Ora paham halal haram. Ora paham halal, ora paham sing apik lan sing boten. Jenengan apal surat At-Tabarok apa? Tapi kok ora paham masalah sesuci juga paham ora tau ngaji. Wayang ngaji ndak budal. Jadi para ulama kita justru ngeten. Para ulama kita tradisi NU itu luwih apik gak apal Quran. Sebab ora wajib. Tapi paham ilmu-ilmu saka Al-Quran. Jadi banyak kiai-kiai yang alim-alim sampai kaya apal Quran saking sregepe maca. Ya. Lah. Keutamaan fadilah. Keutamaan Al-Quran itu letaknya pada rajine maca. Amane panjenengan apa nek gak tau dimroja. Yo mandek teng jerone ati. Nggih ta? Tapi gak apal, tapi rajin meroja, rajin. Kira-kira ganjarane kata pundi? Jenengan jawab yo apal ki rajin. Sebenarnya gini. Sebab orang apal itu sudah mendorong untuk membaca. Artinya jangan sampai lek wis apal gak tau di waca di muroja. Sebab wong wis apal gak di muroja niku dosa. Dosa gede. Panjenengan wis apal surat Tabarok pun. Insyaallah. Jangan sampai lali sampai mati. Kalau lupa tanpa disengaja, betul nopo-nopo, krono loro suwi. Lorone stroke di sana. Nanti betul nopo, karena ada unsur. Tapi kalau memang disengaja, wis ngapal nih angel-angel ngaji GS, gak tau diwaca, gak tau dimoro, sampai lupa kan. Juz 30 sudah hafal, lali,
dosa nih. Dosanya dosa besar, dosa gede. Tapi ngerti. Jadi satu sisi niku keutamaan yang besar, satu sisi lek gak dijogo ya dosa besar. Jadi ya dijogo. Sudah diberi hal yang sangat istimewa. Jadi soal Al-Quran itu istimewa. Soal surat Tabarok istimewa. Apa juz 30 istimewa. Apa malah sepah-sepah. Sepah niku. Sepah niku lek tebu wis ilang manise. Lagi masih bisa hafal alhamdulillah, dijaga, sering dibaca sampai mati digawa mati. Itu sangune mati. Sapi ini betul digawa. Jadi gawa nggak hafalan Quran. Al-Baqarah ditinggal. Hudan lil muttaqin. Jadi orang-orang bisa bertakwa. Didhawuhi teng Quran. Mendapat petunjuk dari Al-Quran niku mboten cukup dengan hafal, harus belajar dari ilmu-ilmu yang ada di dalam Quran. Quran mboten menerangkan secara global. Yang menerangkan nanti muatannya Quran itu diterangkan dengan berbagai macam ilmu. Jadi lafaz-lafaznya tadi diterangkan dengan berbagai macam ilmu. Nopo ilmu nih, bangkai ada ilmu tafsir yang menafsiri seperti itu. Nanti ada ilmu asbabun nuzul, melihat sebab-sebabnya nopo niku ayat gitu. Ada ditinjau dari segi ilmu sorofnya, ilmu manteknya, terus dipadukan antara ayat ini dan ayat ini, namanya hubungan antara satu ayat dan ayat lain. Karena di dalam ayat Al-Quran, kitab suci, tidak boleh satu ayat pun bertentangan dengan ayat yang lain. Begitu juga Al-Quran tidak boleh bertentangan sedikit pun dengan hadis. Karena hadis itu dawuh Kanjeng Nabi, fungsinya hadis itu untuk menjelaskan Al-Quran. Ini yang ngerti ya di konsep ulama. Sampai dicetak ada ilmu akidah, ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Itu dipendhet saking Quran. Kalau ada orang mengatakan kita harus kembali ke Quran hadis, gak paham ilmu fikih, itu namanya piye. Jadi wong gak paham. Jadi ilmu yang paling tinggi di dalam agama Islam itu ya ilmu fikih. Ilmu fikih itu yang membahas tentang hukum di dalam Islam itu nopo. Ada niku wow, ada hukum 5. Enten wajib, ada sunat, ada halal, ada haram, ada mubah, terus nopo malih, ada sunat, ada makruh, bahkan ditambah malih mungkin ada khilaful aula, enten pitu. Jadi hukum Islam itu yang dibahas di dalam fikih dari segala hal kehidupan, mulai saking masalah ubudiyah, ibadah, tata carane sholat, tata carane haji, tata carane dan lain sebagainya, semua syarat rukun, semua kehidupan. Atau muasyarah itu pergaulan, muamalah itu carane kerja, di akad nopo mawon enten akad B jual beli, akad rohen penggadean, akad nikah, akad nikah itu jelas. Akad nikah yang penting. Akad nikah, akad ijarah sewa
Lah semuanya niki hukum-hukum niki, ketentuan niki dibedah saking Al-Qur'an lan hadis yang sudah diijtihadi oleh para ulama. Niki ilmu sing paling tinggi. Ilmu sing paling tinggi. Dan niki kalau kita ngaji tafsir saja, kalau kita ngaji hafalan saja sama sekali belum paham. Coba jenengan hafal Quran, ngerti nggak syarat hukumnya sholat? Juga ngerti nggak ngaji? Ngerti buatan tata caranya wudhu sing bener? Juga ngerti. Buatan ngerti. Itu sudah dikonsep, ditata dengan para ulama, namanya ilmu fikih. Itu ilmu yang paling tinggi. Terus yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu tata caranya membersihkan hati dari sifat-sifat yang jelek, sehingga orang akan melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Karena ibadah itu modal dasarnya diterima harus ikhlas. Bukan ikhlas yang betul diterima. Ngaji ke GSM, aku ki modal ngaji ngeten iki ben tanggoku ngerti aku ahli tukang ngaji. Umpamane bukan ngajinya yang salah, tapi niatnya harus dipatah. Aku ki ngaji tuwek-tuwek ngeten apal. Jus 30 ya apal, tabarok apal. Iki surah Baqarah dilongkas ya. Tonggo-tonggoku ki apa? Nah itu bukan ngajinya yang salah, ngajinya diteruskan, tapi niatnya diluruskan. Nah untuk meluruskan niat ini dinamanya ilmu tasawuf, membersihkan. Ini ngerti ini ya kudu ngaji. Kur apal tok gak ngerti, tapi apal ya sudah luar biasa. Makanya hudan lil muttaqin, menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi tiang-tiang ingkang bertakwa, ya harus punya ilmu. Harus punya ilmu itu. Walaupun tidak lengkap nggih golek suwi. Sithik-sithik terus ngaji, tambah semakin tambah ilmunya, semakin tambah kebaikannya. Niku pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji. Sebab setan itu pinter. Setan untuk menjerumuskan manusia itu pinter, lewat dia berkendara dengan nafsu menungso. Bukan hanya sarananya, bukan hanya hal kejelekan, maksiat, bukan hal kebaikan pun setan pinter. Jadi orang yang melakukan ibadah, katakan langsung apal Quran, mungkin diplesetkan oleh setan. Jadi dengan hafalannya Quran menjadi menimbulkan kesombongan. Yang ngriki gak enek. Menimbulkan kesombongan, menimbulkan ujub, membanggakan diri. Kalau aku hafal justru 30 tabarok jelongkas surat Baqarah apal. Tunggu-tunggu kuwi opo. Aku disali juargo diri. Caranya setan seperti itu. Supaya apa? Ibadahnya kemudian boten dipun tampi dening Gusti tidak sampai. Jadi setan itu cara menjerumuskan pintar banget. Seperti ketika sholat nih. Sholat itu syaratnya sholat mendapatkan pahala. Itu harus khusyuk. Jadi di samping syarat rukunnya pun dipenuhi kabeh, itu harus khusyuk. Niku dadi sholat niku mboten dari awal sampai akhir dadi siji pahalane mboten. Setiap kesunahan, setiap rukun itu ada fadilah, ada pahala sendiri-sendiri. Yang mendapatkan pahala itu bagian yang khusyuk. Setan caranya pinter. Ketika orang itu yang dipikir dunia, berarti ketika sholat dia diperlihatkan dunia. Jadi biasanya sing dolanan iwak lek sholat ya kelingan koine. Sing biasa warung ya kelingan
warunge, sing biasa tani kelingan jagunge. Yang biasa ngaji mungkin ya itu diingatkan kepada ilmu pengajian. Lalu biasa ngaji, sholat kelingan aku menguroja aku tuh kok ngendi. Iku perasaan setan pinter. Wah berarti like barang-barang akhirat itu gak masalah. Padahal ya sama-sama masalah, mengganggu datang dikit ilingi kepada Allah. Jadi setan itu pinter banget. Orang pinter gak setan. Pinter di dalam memelesetkan, menggoda manusia sampai hal-hal akhirat diingatkan ketika sholat. Ketika sholat eling roja'ain, eling apa itu ya juga mengganggu kekhusyuan. Itu setan. Jadi membujuk manusia. Taunya kita kalau kita saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan dengan ngaji, dengan ilmu agama, maka kita akan ingat. Dawuh Kanjeng Nabi, keutamaan orang yang berilmu itu jauh dibanding orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah itu jadi ilmu, tapi ilmunya pas tinggi dewi mau. Tapi kalau orang alim itu ilmunya membahar, ilmunya banyak. Ngertine kayak di samping dipakai sendiri bisa untuk menerangi yang ini utama yang buat. Semoga-moga bermanfaat. Allahumma